Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang Forex Bank Account Report atau FBR. Nah, untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh saudara Nur Faizi, dan untuk pemateri kedua akan dijelaskan oleh saudari Mila Ferdianti. Materi ketiga akan dijelaskan oleh saudari Ramlia. Materi keempat akan dijelaskan oleh Hakikatul Fitriati, dan yang materi terakhir akan dijelaskan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faizi, NIM 1805020025. Di sini saya akan menjelaskan laporan bank asing dan rekening keuangan FBAR. Kongres memberlakukan dasar hukum untuk persyaratan untuk melapor rekening keuangan dan bank asing pada tahun 1970 sebagai bagian dari Undang-Undang Pelaporan Mata Uang dan Transaksi Asing tahun 1970, yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Kerahasiaan Bank atau BSA. Ketentuan anti pencucian uang dan pelaporan mata uang ini sebagaimana telah dikodifikasi. Sekretaris Perbendaharaan kemudian mendelegasikan wewenang untuk mengelola kepatuhan sipil. Peraturan FBAR mengharuskan orang Amerika Serikat termasuk warga negara, penduduk, perusahaan, kemitraan, perseroan terbatas, perwalian, dan harta benda mengajukan FBAR untuk melaporkan kepentingan keuangan atau tanda tangan atau otoritas lain atas setidaknya satu rekening keuangan yang berlokasi di luar Amerika Serikat, dan jika tidak agregat dari akun keuangan asing tersebut melebihi $10.000 setiap tahun selama tahun kalender yang dilaporkan. Hukuman: kegagalan untuk mengajukan laporan FBAR dapat mengakibatkan eksposur pidana, yaitu kemungkinan adanya dakwaan atau penyidikan pidana. Selama beberapa tahun, IRS secara terbuka memuji niat untuk menegakkan persyaratan pelaporan FBAR. Selain itu, kegagalan untuk mengajukan laporan FBAR dapat mengakibatkan hukuman perdata, termasuk hingga setengah dari saldo di semua akun yang dilaporkan jika pemerintah memutuskan bahwa kegagalan untuk melaporkan adalah sengaja atau sembrono. Otoritas Statuta FBAR. Otoritas untuk FBAR ditemukan di bawah 31 USC 5314. Bagian 5314 mengarahkan Menteri Keuangan untuk meminta penduduk atau warga negara Amerika Serikat untuk menyimpan catatan atau mengajukan laporan saat melakukan transaksi atau memelihara hubungan dengan orang asing. Sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mila Ferdianti akan menjelaskan mengenai persyaratan pencatatan FBAR. Yang pertama, membutuhkan pemeliharaan dan penyimpanan catatan FBAR untuk jangka waktu 5 tahun. Yang kedua, merujuk pada nota kesepakatan antara Vincent dan IRS. Selanjutnya, kriteria pengarsipan FBAR. Yang pertama, pilar adalah orang Amerika Serikat. Orang Amerika Serikat memiliki kepentingan keuangan dalam akun keuangan atau tanda tangan atau otoritas lain atas akun keuangan. Yang kedua, akun keuangan berada di negara asing. Jumlah agregat di akun yang dinilai dalam dolar melebihi $10 kapan saja selama tahun kalender. Yang ketiga, orang Amerika Serikat. Yang keempat, warga negara Amerika Serikat. Seseorang penduduk Amerika Serikat, sebuah entitas yang berdasarkan hukum Amerika Serikat. Negara bagaimanapun, District of Columbia, wilayah atau kepemilikan apapun di Amerika Serikat atau suku Indian. Khususnya, perlakuan pajak federal terhadap Amerika Serikat tidak menentukan apakah orang tersebut memiliki persyaratan pengajuan FBAR.
Selanjutnya, untuk tujuan FBAR, Amerika Serikat mencakup yang pertama Amerika Serikat, yang kedua Distrik Kolumbia, yang ketiga Tanah India, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Peraturan Permainan India, yang keempat teritorial dan harta benda terpencil di Amerika Serikat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang warga negara AS. Warga negara AS memiliki akta kelahiran atau dokumen naturalisasi AS. Kewarganegaraan AS tidak ditentukan oleh tempat tinggal. Warga negara AS dapat tinggal di luar AS. Contoh, anak-anak yang lahir dari warga negara AS yang tinggal di luar negeri adalah warga negara AS, meskipun mereka mungkin tidak pernah ke AS. Penduduk AS sebelum 24 Februari 2011, ketika peraturan yang direvisi dikeluarkan, peraturan FBAR tidak mendefinisikan istilah penduduk AS. Untuk FBAR yang harus diajukan selambat-lambatnya 30 Juni 2011 atau lebih baru 31 CFR 1010 350 dalam kurung B mendefinisikan penduduk Amerika Serikat menggunakan definisi penduduk asing di IRC 7701 dalam kurung B, tetapi menggunakan definisi judul 31 Amerika Serikat. Tes utama tempat tinggal yang ditemukan di bagian 7701 dalam kurung B adalah tes kartu hijau. Individu yang kapan saja selama tahun kalender telah secara sah diberikan hak istimewa untuk tinggal secara permanen di AS berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, secara otomatis memenuhi definisi penduduk asing yang menetap di bawah tes kartu hijau. Kemudian ada penduduk negara Amerika Serikat. Individu didefinisikan sebagai penduduk asing berdasarkan uji kehadiran substansial jika mereka secara fisik hadir di AS setidaknya selama 183 hari selama tahun berjalan, atau mereka secara fisik hadir di AS selama setidaknya 31 hari selama tahun berjalan dan memenuhi persyaratan spesifikasi yang tercantum dalam IRC 7701 dalam kurung B dalam kurung 3. Orang tersebut mengajukan pemilihan tahun pertama atas pengambilan pajak penghasilannya untuk diperlakukan sebagai warga negara asing yang menetap di bawah IRC 7701 dalam kurung B dalam kurung 4. Individu tersebut dianggap sebagai penduduk berdasarkan aturan khusus di bagian 7701 dalam kurung B dalam kurung 2 untuk tahun pertama atau tahun terakhir tinggal. Terima kasih, mungkin sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kekatul Fitriati, NIM 180502030. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Akun keuangan. Akun keuangan yang dilaporkan mencakup rekening bank seperti tabungan, giro, deposito berjangka, atau rekening yang dikelola oleh lembaga keuangan atau orang lain yang menjalankan bisnis perbankan. Rekening sekuritas, rekening derivatif, atau rekening instrumen keuangan lainnya yang dimiliki oleh seseorang yang terlibat dalam bisnis pembelian, penjualan, kepemilikan, atau perdagangan saham dan sekuritas lainnya. Nah, kemudian rekening keuangan lainnya itu dapat didefinisikan oleh peraturan yang mencakup yang pertama itu akun keuangan seseorang dalam bisnis yang menerima simpanan sebagai lembaga keuangan. Terus kemudian yang kedua adalah polis. Kemudian akun keuangan yang tidak dianggap sebagai akun keuangan di sini itu ada saham, obligasi atau instrumen keuangan serupa yang dimiliki langsung oleh orang tersebut, real estate atau akun yang hanya. Nah, kemudian
akun keuangan yang tidak dianggap sebagai akun keuangan di sini itu ada saham, obligasi atau instrumen keuangan serupa yang dimiliki langsung oleh orang tersebut. Kemudian, pengecualian akun keuangan berikut ini tidak dianggap sebagai akun keuangan yang dapat dilaporkan untuk tujuan FBR. Yang pertama itu akun departemen atau agensi Amerika Serikat, suku India, negara bagian atau subdivisi politik negara bagian wilayah atau kepemilikan terbatas Amerika Serikat atau entitas, agensi atau perantaraan yang dimiliki sepenuhnya dari salah satu hal di atas. Kemudian yang kedua adalah akun lembaga keuangan internasional tempat pemerintahan Amerika Serikat menjadi anggotanya. Yang ketiga, rekening di lembaga yang dikenal sebagai fasilitas perbankan militer Amerika Serikat, yaitu fasilitas yang ditunjuk untuk melayani instalasi militer Amerika Serikat di luar negeri. Yang keempat itu ada rekening koresponden atau Nostort yang dikelola oleh bank dan digunakan hanya untuk penyelesaian antara bank. Yang kelima, rekening kustud atau omnibus yang dipegang untuk orang tersebut oleh lembaga Amerika Serikat yang bertindak sebagai kustodian global selama orang tersebut tidak dapat mengakses rekening kustodian Asia secara langsung. Akun tidak dilaporkan di FBR. Individu tidak melaporkan akun pensiun individu dan rencana pensiun berkualifikasi pajak yang dijelaskan dalam bagian kode pendapatan internal. Penilaian akun FBR diperlukan untuk setiap tahun kalender di mana jumlah agregat di rekening luar negeri melebihi dinilai dalam dolar Amerika Serikat kapan saja selama tahun kalender tersebut untuk menentukan nilai akun yang akan dilaporkan di FBR. Kemudian langkah-langkahnya itu yang pertama, tentukan nilai maksimum dalam mata uang lokal, dan nilai maksimum akun adalah jumlah mata uang dan aset non-moneter terbesar yang muncul di laporan akan kuartalan atau lebih sering yang dikeluarkan untuk tahun yang bersangkutan. Jika laporan akun periodik tidak dikeluarkan, nilai aset akun maksimum adalah jumlah mata uang dan aset non-moneter tersebar di akun setiap saat seperpanjang tahun. Nah, ubah nilai maksimum menjadi dolar Amerika Serikat dengan menggunakan nilai tukar resmi yang berlaku pada akhir tahun yang dipermasalahkan untuk mengubah mata uang untuk asing menjadi dolar Amerika Serikat. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penalti FBR. Nah, IRS telah diberikan wewenang untuk menilai hukum sipil FBR. Apabila terdapat pelanggaran FBR, pemeriksa akan menerbitkan surat peringatan FBR. Pemeriksa akan menerbitkan surat peringatan FBR, surat 3800, surat peringatan mengenai bank asing dan pelanggaran terlihat laporan rekening keuangan, atau menetapkan sanksi. Namun jika beberapa tahun dalam pemeriksaan dan denda uang dikenakan untuk beberapa tapi tidak semua tahun yang diperiksa, surat 3800 tidak akan dikeluarkan untuk tahun-tahun di mana denda uang tidak dikenakan. Hukuman harus ditentukan untuk mendorong kepatuhan dengan pelaporan FBR dan persyaratan pencatatan. Jadi di sini jika suatu warga masyarakat yang termasuk dalam kriteria FBR itu tidak melaporkan isi rekeningnya, maka akan diberikan denda atau hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Pelanggarannya itu akan diperiksa terlebih dahulu oleh IRS, karena IRS ini telah diberi wewenang untuk menilai hukuman sipil FBR. Jadi di sini IRS yang akan menentukan hukuman apa yang akan diberikan oleh pelanggaran FBR. Baik, untuk struktur penalti FBR, hukuman perdata yang tersedia untuk pelanggar FBR pada pola aktivitas kelalai, hukuman dibagi menjadi dua, yaitu hukuman untuk pelanggaran yang tidak disengaja dan hukuman untuk pelanggaran yang disengaja. Catatan istilah tidak disengaja tidak digunakan dalam undang-undang, tapi istilah ini hanya untuk
digunakan hanya untuk membedakan antara hukuman untuk pelanggaran yang disengaja dan tidak disengaja. Untuk pelanggaran yang tidak disengaja, itu hukumannya itu tidak boleh dijatuhkan karena pelanggaran itu karena alasan yang wajar, dan orang tersebut mengajukan FBR yang menunggak dan melaporkan dengan benar akun yang sebelumnya tidak dilaporkan. Jadi di sini itu pelanggar yang tadinya itu tidak melaporkan laporan keuangannya yang tahun kemarin, tapi dia pada tahun ini dengan jujur melaporkan dengan benar akun yang sebelumnya itu memang belum dibayar. Jadi di sini itu tidak diberikan hukuman yang terlalu berat. Karena di sini penguji akan merekomendasikan 1 penalti per tahun buka terlepas dari jumlah rekening asing yang tidak dilaporkan. Hukuman untuk setiap tahun dibatasi hingga $1.000. Penguji harus tetap menggunakan pedoman mitigasi dan kebijakan mereka dalam setiap kasus untuk menentukan apakah jumlah penalti yang lebih rendah sesuai. Jadi di sini itu pengujinya harus berpedoman dengan mitigasi dan kebijaksanaan. Selama beberapa tahun dengan pelanggaran yang tidak disengaja, penguji dapat memutuskan bahwa tidak menjamin bahwa memberikan hukuman yang tidak disengaja untuk setiap tahun. Dalam kasus tersebut, penguji dengan persetujuan manajer grup setelah berkonsultasi dengan koordinasi divisi operasi FBR dapat menetapkan hukuman tunggal tidak melebihi $1.000 hanya untuk 1 tahun. Dan untuk penalti atas pelanggaran FBR yang disengaja, hukuman untuk pelanggaran FBR yang disengaja dapat dikenakan pada siapapun yang dengan sengaja melanggar atau menyebabkan pelanggaran terhadap apapun, baik itu persyaratan pengarsipan dan pencatatan FBR. Hukuman untuk pelanggaran yang disengaja yaitu pelanggaran pengajuan yang terjadi di penghujung hari pada tanggal 30 Juni tahun berikutnya setelah tahun takwin untuk dilaporkan atau tanggal jatuh tempo pengajuan FBR. Jadi pelanggaran pencatatan pada tanggal ketika catatan diminta untuk pemeriksaan IRS. Jika catatan tidak diberikan, maka sanksi uang sipil dapat dijatuhkan untuk pelanggaran FBR meskipun hukuman pidana dijatuhkan untuk pelanggaran yang sama. Jadi di sini itu akibat kelalaian atau akibat tidak memberikan catatan yang seharusnya mereka itu melaporkan laporan rekening bank asingnya kepada IRS, akan tetapi mereka itu tidak melaporkannya dengan sengaja. Mereka itu tidak mau melaporkannya sampai tanggal jatuh tempo pengajuan FBR-nya selesai. Maka ini akan dapat dikatakan bahwa mereka itu melakukan pelanggaran secara sengaja. Dengan ini mereka itu dapat diberikan hukuman dengan diberikan sanksi uang sipil oleh FBR kepada pelanggar FBR tadi. Baik, mungkin sekian materi tentang penalti dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian materi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.